Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi Ibu Bapak, apa kabar? Wah, kabarnya pasti luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Selamat jumpa kembali Ibu Bapak di ibadah senior. Seperti kita tahu, ibadah senior sudah diadakan dari bulan kemarin. Ibu Bapak ingat ya, nanti bulan-bulan kedepannya setiap bulannya pada minggu terakhir hari Jumat kita akan adakan ibadah day senior seperti biasa, online loh Ibu Bapak, sekarang belum offline ya. Saya percaya Ibu Bapak di rumah semuanya bahagia ya, karena sekalipun dalam kondisi seperti ini kita harus di rumah terus, tapi itu ada baiknya Ibu Bapak. Kita bisa berkumpul dengan cucu, dengan mantu, dengan anak ya. Dan juga sekalipun kita hujan misalnya loh Ibu Bapak. Kalau zaman dulu waktu kita masih ibadah ke gereja, aduh kalau hujan nanti ajalah ibadah yang sore karena hujan. Nanti ibadah yang sore hujan lagi. Wah, sampai lupa nggak ke gereja. Tapi saat ini sekalipun hujan, sekalipun panas, kita tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk, waduh saya nggak ada orang di rumah, waduh saya hujan untuk tidak mengikuti ibadah online. Nah makanya Ibu Bapak selalu mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita. Hari Selasa misalnya ada ibadah PPW, hari Rabu ada doa pengerja, kemudian hari Minggu ada 3 kali ibadah Ibu Bapak. Bahkan yang Ibu Bapak yang punya cucu ya, jangan lupa ada ibadah sekolah minggu juga loh. Jadi seluruh anggota keluarga kita semuanya bisa ibadah. Ibu Bapak harus percaya ya, ibadah offline di gereja maupun ibadah online, hadirat Tuhan itu bobotnya tidak pernah berkurang. Jadi sekalipun Ibu Bapak ibadah di rumah, tetapi hadirat Tuhan
selalu ada. Hadirat Tuhan selalu nyata. Hadirat Tuhan selalu menyertai ibu bapak. Ibu bapak, saat ini kita tahu bahwa kita saat ini bukan lagi akhir zaman ibu bapak, tetapi ini adalah sudah zaman akhir. Mari kita berlomba-lomba ibu bapak, kita nggak ada yang tahu Tuhan kapan datang. Kita ini harus selalu berdandan, menjadi mempelai Kristus. Kita menjadi mempelai perempuannya. Jadi saat kapanpun Tuhan datang, kita ini sudah siap sedia. Ya, jadi mari ibu bapak jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, ya, jangan tunggu nanti saya ibadahnya kalau misalnya udah offline, nanti kalau ibadah gereja sudah dibuka baru saya mau ibadah. Nah kalau tiba-tiba Tuhan datang, waduh, Tuhan bilang mana adakah iman di bumi. Nah jangan seperti itu ibu bapak ya. Jadi kapan waktu Tuhan datang kita harus sudah siap. Oke ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya mari ajak ibu bapak membaca 1 Tesalonika 5 ayat 16. Nah di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, sekalipun kita terbatas, sekalipun kita pergerakan kita terbatas, sekalipun kita di rumah, ingat kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Jadi sudah selayaknya kita itu bersukacita. Tuhan izinkan saya kemarin 2 minggu yang lalu sakit selama 2 minggu. Saya tetap bersukacita, saya tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, karena sukacita yang Tuhan tawarkan itu tidak ada di bumi ini. Sukacita yang dari Tuhan itu luar biasa. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah. Ibu bapak kita tahu bahwa doa itu adalah sebagai nafas orang Kristen. Jadi kita jangan lupa berdoa ibu. Jadi doanya kita jangan cuma 3 kali. Doa pagi, doa makan pagi, doa makan siang, kemudian 3 doa makan malam. Tidak seperti itu. Dalam keadaan apapun, misalnya ibu-ibu kita ya, selagi masak kita pun berdoa. Selagi kita urus cucu kita pun juga berdoa. Jadi roh kita itu senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, jangan karena kita habis dapat angpau besar, waduh mengucap syukurnya dengan sukacita. Sekalipun kita sakit ya, kita harus mengucap syukur, karena kita percaya bahwa di balik ucapan syukur itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan. Oke ibu bapak, yang terakhir jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sesuai yang ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih. Salam ibu bapak, selamat mengikuti ibadah Day Senior. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Kini kita akan latihan senam sebagaimana biasa, tapi mengingat waktunya sangat terbatas, kita hanya latihan 1 gerakan saja. Oke? Kau yang selalu setia.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di ibadah The Senior. Kita percaya sama-sama sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu satu anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya saat ini, di saat kita beribadah, baik kita yang di rumah-rumah, saya percaya kasih Tuhan itu mengalir. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan itu ada, menjamah setiap kita yang ada. Mari Bapak Ibu kita buka hati, sungguh-sungguh kita menaikkan pujian dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Kita percaya di saat ucapan syukur kita naikkan, hadirat Allah turun, menjamah apapun kondisi kita saat ini. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan Engkau baik. Terima kasih kalau kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik, yang selalu mengasihi, selalu memberikan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan satu kerinduan yang sungguh-sungguh. Kami mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Ruang dan waktu tidak bisa membatasi untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu, ini kami Tuhan hamba-hamba-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah sumber segalanya, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, segalanya Tuhan. Kami mau datang selalu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita bawa penyembahan yang terbaik sebagai dupa yang harum bagi Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat pujian ini, sungguh-sungguh kita merasakan hadirat Tuhan. Buka hati kita, bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, hadirat memenuhi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu,
bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, naikkan sembah bagi Tuhan, naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau menjamah setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Oh Yesus, ini kami Bapa, kami datang menyembah Engkau. Kami yang ada di rumah-rumah, Tuhan, mengangkat suara kami, mengangkat pujian kami, kami angkat tangan kami, sembah Allah yang hidup. Oh haleluya. Syabaralama sandakaralama yaralama. Oh segala pujian bagi-Mu Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang Allah Bapa, Engkau yang perkasa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Syabaralama yaralama sandakaralama yaralama. Oh Ramasanda. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami masih bisa menyembah Engkau, kalau kami masih bisa memuji Engkau, terima kasih Tuhan. Terus penuhi kami dengan hadirat. Biar hari ini Tuhan, setiap daripada kami Bapa, kami mau datang masuk lebih dalam hadirat-Mu, sujud menyembah di bawah di altar-Mu ya Bapa. Ora basyanda karalaba ya ralaba. Haleluya Yesus, Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui
terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih lagi, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya lewat pujian penyembahan kita ada mujizat terjadi. Amin. Oh, ada pemulihan dalam keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Di saat kita membawa hidup kita kepada Tuhan, Tuhan berperkara dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, siap memuji Tuhan. Amin. Shalalalala, shalalalala, ho. Shalalalala, shalalalala, shalalala. Shalalalala, shalalalala, ho. Shalalalala, shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh,
Shalalalalala ho. Shalalalala, shalalalala. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalalala, shalalalala ho. Shalalalala, 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 shalalalala ho. Shalalalala, shalalalala. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapak. Biar pujian kami Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hatimu Bapak. Tarian kami, oh Tuhan menyenangkan hatimu ya Bapak. Aku percaya Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan, jamahan itu terjadi dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada terjadi perubahan yang besar dalam setiap keluarga demi keluarga. Haleluya Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Biar sungguh-sungguh pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Dia yang layak, hanya Dia Allah yang patut kami sembah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Oh. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara semua, ya apa kabar? Ya kalau mungkin saudara bisa lihat saya di ibadah raya, di PPW, tapi kalau di The Senior memang saya jarang muncul saudara ya, jarang ketemu ya, karena saya rasa lebih baik memang satu tangan, kan saudara sudah dilayani secara khusus ya, yang jadi koordinator di Senior kan juga sudah wakil saya, Pak Budi, jadi saya rasa supaya tidak membingungkan ya, dengan satu bahasa saya percaya semua di sini bisa menangkap apa yang jadi message Tuhan lebih mudah, saudara. Lebih mudah karena satu bahasa. Saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan sebuah firman, ya. Saya akan bacakan dulu Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, mari kita semua masih hidup, mari kita perhatikan ini sungguh-sungguh. Tuhan bicara di sini, kita itu adalah baik, bahkan lebih baik orang untuk datang ke rumah duka daripada ke pesta. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tahu orang yang datang pada saat kita ada di rumah duka, melihat segala sesuatu yang diizinkan terjadi hari itu, ada sesuatu yang bisa Tuhan taruh atas hati kita. Jauh lebih mudah pada saat-saat seperti itu untuk Tuhan berbicara atas kita.
Demikian juga saudara, minggu lalu ada seorang tante dari dalam keluarga kami yang dipanggil Tuhan. Dan kebetulan saya bisa hadir dari sejak masih terbaring di rumah sakit, ya. Kemudian waktu disemayamkan di rumah duka, sampai waktu proses kremasi, bahkan waktu proses menabur abunya di laut, saudara. Ya. Dan saya dapatkan sesuatu yang saya ingin bagi buat saudara semua. Ya, mungkin kalau contoh ini saya sudah bagikan di PPW Night hari Selasa kemarin, ya. Tapi sisanya saya akan sampaikan sesuatu yang berbeda, saudara. Ya, mungkin ada benang merahnya, ada miripnya, saudara. Nah, saudara, kenapa mungkin ini berbeda? Yang saya dapatkan juga secara khusus, mungkin karena kita kan di gereja kita tidak biasa untuk melakukan kremasi. Ya, jadi memang GBI menganjurkan semua kalau memungkinkan lebih baik dikubur, jangan dikremasi. Oke, saya nggak bahas itu doktrin, saudara. Tapi saya ingin cerita tentang hal ini, rema apa yang saya dapatkan. Nah, lewat kejadian tadi yang saya sempat hadiri selama beberapa hari, saya bisa lihat satu perkara, saudara. Bahwa manusia kita ini, saudara, ternyata begitu lemah, begitu rentan, begitu tidak berdaya, saudara, ya. Dan bisa jadi bahkan boleh dibilang begitu ternyata kita itu seolah tidak berarti, ya. Dari sosok manusia yang hidup, yang sehat, yang sempurna, mungkin yang gagah, yang cantik, saudara, yang berkuasa, yang berwibawa, saudara. Bisa lewat sakit saja, bisa begitu mendadak jadi begitu lemah, begitu tanpa daya, saudara. Dan dalam sekejap, hidup seseorang itu bisa berakhir. Dalam sekejap, saudara. Saudara, waktu saat disemayamkan di rumah duka, masih bisa kelihatan lah, ya. Jasadnya masih di sana, jenazahnya masih di sana, ya. Keluarga, ya, anak-anak yang hadir, itu semua anak keluarga yang hadir. Dan apapun yang kayaknya dilakukan mungkin semasa hidupnya masih bisa berasa lewat orang-orang yang datang melayat, ya. Penghormatan mereka, semua masih bisa dirasakan, saudara. Ya. Sisa-sisa dari kehidupan itu masih bisa berasa, saudara. Tapi waktu masuk ke ruang kremasi, saudara, saya boleh bisa rasakan di sanalah kefanaan manusia itu begitu terasa, saudara. Saudara, waktu peti jenazah dimasukkan ke oven kremasi, saudara, ya hanya bisa ya didorong masuk. Dan apa yang terjadi sesudah 2 jam, saudara, ya dari bentuk tadi saya sudah katakan, mungkin ya ini kebetulan tante yang ibu rumah tangga, ya, tapi saya coba bayangkan juga siapapun orang di sana, ya, pejabat sekalipun, mungkin pengusaha besar yang dikagumi, yang sangat kaya raya, yang sangat berpengaruh sekalipun, ternyata, saudara, sesudah 2 jam, hanya 2 jam, yang tersisa cuma sekantung abu. Hanya tinggal sekantung abu, saudara, tidak lebih. Saudara. Kemudian 1 jam kemudian, ya, abu itu dibawa dengan speedboat, dengan keluarga terdekat. Dan tidak lama, saudara, perjalanannya juga tidak lama, tidak jauh-jauh. Ya, hanya cuma 1/4 jam dengan speedboat ke sana. Mulai penaburan dilakukan. Dan dalam tempo singkat, sangat singkat, tidak sampai 1 menit, abu itu pun habis. Ditabur ke laut, menyatu dengan alam. Apapun posisi orang itu sebelumnya, siapapun dia, seberapa besar pun
tadinya dia mendadak hilang, lenyap, tak berbekas. Tak berbekas sama sekali. Habis. Saudara, lewat sana kita bisa lihat ternyata saudara, hidup itu memang benar-benar hanya sementara. Ya. Tadi mau harta kekayaan, mau jabatan, mungkin rumahnya berapa, mobilnya berapa, semua nggak bisa dibawa, saudara. Ya, nggak bisa dibawa. Saudara, lewat hal ini saya mau ingatkan kita semua, ayo. Hidup ini sementara, hidup ini singkat. Secara fisik ini semua nggak akan bisa kemana-mana lagi. Ini peringatan buat kita yang masih hidup, saudara. Mari kita yang masih hidup, hidup jangan sembrono, saudara. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, dikatakan sini berlalunya buru-buru dan kemudian memang lenyap, saudara. Saudara, pemazmur jelas berkata, ya, menurut pengamatannya manusia umurnya rata-rata 70-80 tahun. Kebetulan tante saya tadi lebih, saudara, udah 86. Ya sudah bonus. Ya. Umur saya juga sudah hampir 60. Saudara, kalau mungkin bapak ibu ada yang lebih tua dari saya, ya, memang. Saudara, mungkin kita bilang, ya sudah, umur saya sudah sesuai usia itu, apalagi kalau seperti itu, saudara. Saudara, berarti apa? Setiap hari yang kita harus lalui, sebetulnya umur kita terus berkurang, saudara. Hidup di dunia ini nggak lama. Ya, Yakobus 4 berkata di sana, kita ini cuma seperti uap, saudara. Ya, seperti yang saya bagi di waktu hari Selasa, saudara. Seperti uap, kelihatan sebentar, hilang. Saudara. Ya. Jadi saudara, kita harus ngerti, memang hidup di dunia ini singkat. Ya. Tapi ada hidup setelah ini yang kekal selama-lamanya. Dan oleh karenanya, ayo jalani hidup ini dengan tidak sembrono. Jalani hidup ini dengan baik. Ya. Mari kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jasmani kita makin tua ini, semua mungkin udah berasa ya. Ya, makin mudah lelah, ya, jasmaninya merosot, saudara. Harus diakui. Secara badan kita merosot. Kita semakin lemah. Itu manusiawi. Artinya apa? Ya, kita udah makin dekat, kita harus pulang. Ya. Kita makin lemah. Dan oleh karenanya cuma satu. Roh kita harus makin kuat, saudara. Roh saudara dan saya, itulah yang mengatasi kelemahan tubuh kita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah pastikan hidup ini di dunia singkat, tapi nanti yang kekal itu nanti yang lama, bagaimana kita jalani hidup ini supaya nggak sia-sia? Ya, saya lanjutkan tadi kita baca Mazmur 90 ayat 10, sekarang saya bacakan ayat 12-nya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saudara, kita harus bisa berani untuk belajar menghitung hari. Artinya apa? Kita belajar juga, kita harus menghitung hari, artinya apa?
kita bahwa menghitung hari bahwa kita ini gak lama lagi kita harus berani pulang loh. Ya, kita pasti pulang. Ya tadi seperti saya bilang, begitu ada 1 hari tambahan, berarti umur kita udah berkurang 1 hari. Ya, kita udah berkurang 1 hari. Apakah itu kita perhitungkan sungguh-sungguh, artinya apa? Kita pikirkan sungguh-sungguh bahwa nggak lama lagi kita pasti mati. Saudara, banyak orang nggak berani mikir tentang kematian. Ya, tapi saya mau ingatkan loh saudara ya. Firman barusan bicara begini saudara. Ya, dan katakan kalau kita berani pikirkan itu, kita lakukan itu, hati kita akan bisa lebih bijaksana. Karena apa? Karena kita akan punya takut akan Tuhan lebih, bahwa kita akan menghadap Tuhan dan kita tahu kita harus layak waktu menghadap Tuhan. Saya mau bilang, kalau saudara nggak pernah berani mikir tentang kematian, saudara, saya harus bilang apa adanya ya saudara. Jangan-jangan karena saudara nggak berani untuk hidup lebih baik untuk Tuhan. Saudara, orang yang tidak pernah berani memikirkan kematian, kemungkinan besar dia tidak atau belum hidup untuk Kristus. Kalau kita mau hidup untuk Kristus, kita berani mau dibuat bijaksana oleh Tuhan. Mari siapkan hidup kita untuk berani, saudara. Kematian itu pasti kok. Ya, saudara, kematian itu pasti. Oleh karena itu, kita nggak boleh takut, tapi kita harus berani hadapi itu. Tapi kita hadapi dengan sebijaksana mungkin. Supaya kita siap. Amin. Ya, supaya kita siap. Ya. Jadi sekali lagi, kita harus jalani bagaimana, kalau pertanyaannya hidup ini singkat, bagaimana kita harus jalani? Kita harus hidup lebih bijaksana. Ya, mungkin ada yang bilang saat ini ya, dalam hati gitu, Pak mau bijaksana apa lagi ya, umur saya udah segini, apa yang saya bisa lakukan? Ya, saya udah 75 Pak, mungkin saya udah 80 Pak. Ya, kayaknya semua udah terlambat deh, mau ngapain lagi, mau bisa apa lagi? Saya mau bilang, saya mau katakan pada dirimu, kalau Tuhan belum panggil engkau masih bisa dengar firman Tuhan hari ini. Artinya Tuhan masih kasih kekuatan buat engkau. Untuk engkau hidup lebih bijaksana. Mulai hari ini dan seterusnya. Sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita berubah lebih bijaksana. Saudara, saya akan bacakan sebuah perikop saudara ya. Dari Titus 2 agak panjang, 1 sampai 5. Ya. Saya akan bacakan saudara. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sederhananya saudara, apa sih artinya hidup bijaksana yang dimaksud Alkitab? Lewat penjabaran ini secara sederhana artinya begini saudara. Hiduplah sebagai teladan buat orang-orang di sekitar kita. Hiduplah sebagai teladan khususnya buat anak-anak dan cucumu, buat keluargamu. Ya, jangan tadi justru hidupmu menghambur-hambur
engkau banyak menuntut, tadi banyak mungkin gosip di situ ya. Tapi hiduplah bisa diteladani oleh anak cucumu. Ya. Ya, sekali lagi, waktu saudara dan saya terbatas. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sekedar mau, aduh umur saya udah segini, ya udahlah, apa yang belum keturutan saya mau lakukan semuanya. Ya, banyak orang juga berpikiran begitu ya, seolah hidup di dunia tinggal pendek, berarti sekarang puas-puasin lah apa yang justru yang bisa diterima dari dunia. Ya, saya mau katakan saudara ya, bukannya nggak boleh, ya, tapi jangan fokus ke sana. Tapi prepare-lah, persiapkan justru. Hidup di dunia memang tinggal singkat, tapi kita akan hidup kekal nanti itu lama, saudara. Kalau kondisi nanti dalam hidup yang kekal tadi, justru kita ada di neraka, sengsaranya lama, saudara, dan bukan lama lagi, selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan sekedar mau nikmati sisa hidup di dunia, tapi yang terpenting adalah persiapkan untuk hidup kita yang kekal nantinya. Dan caranya satu yang dipesankan oleh Alkitab, ini khusus buat kita yang sudah masuk usia senior ini. Tadi, hiduplah bijaksana, belajarlah untuk jadi teladan. Aduh Pak, jadi teladan kan susah banget. Ya memang agak susah saudara, tapi justru disitulah kita harus belajar untuk mungkin mengekang mulut kita. Kalau biasanya kita maki-maki, kita ngeluh terus ya. Ayo belajarlah berubah. Saya percaya kita masih bisa dirubah. Apalagi kalau kita punya kasih karunia Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa loh. Aku nggak mampu loh. Tuhan berikan kasih karuniamu supaya aku bisa berubah ya. Ya. Mari fokus bukan apa yang sekedar yang kita mau, tapi mari lihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tadi jadi teladan, saudara. Artinya apa sih? Ayo cari Tuhan lebih lagi. Ya, jangan males. Kalau mau dengerin online begini, ya. Kalau minggu jangan pilih makan-makan, ya. Kenapa nggak ibadah? Ya, habis diajak makan-makan. Ya. Kalau mau makan-makan, ya. Kalau misalnya khawatir, oh jam 11 sudah berangkat, padahal jam 11 ibadah belum selesai. Ya, bangunlah lebih pagi, ya. Ibadah dulu 7:30, ya. Jam 9 selesai, masih punya waktu untuk lakukan yang lain. Ya, cari Tuhan sungguh lagi. Nah itu bisa jadi teladan nanti. Ya, banyak anak-anak, ya anak kecil ditanya, kenapa kamu kok nggak ibadah, nggak ngikutin ibadah sekolah minggu? Ya habis opa oma, mama papa juga enggak tuh. Artinya apa? Teladannya buruk. Ayo jadi teladan. Ayo coba berani untuk meninggalkan tadi. Kalau ada selama ini mungkin masih hidup kita akui masih jahatnya bukan nyolong lah ya. Mungkin di sini kalau kita udah umur segini nyolong nanti jatuh mau lari aja susah ya. Mau ini ya, mungkin bukan itu, tapi tadi mungkin dosa-dosa kita, kejahatan kita apa? Kita ngomongin orang. Ya. Kita iri. Ya. Dan kita mulai omongkan yang negatif tentang orang. Kita bergosip. Ya. Ayo tanggalkan itu. Tanggalkan itu. Ya. Sekali lagi, kalau kita lakukan itu, tahu nggak? Orang-orang lingkungan kita tahulah. Bagaimana kita bisa jadi teladan. Ya, kalau kita lakukan itu. Ya, kemarin saya juga di doa pengerja, ya,
Ko Ayung, ya. Ko Ayung juga sudah di usia ini ya, 62 kalau nggak salah Ko Ayung umurnya sudah ya. Saya lihat ada sesuatu hal yang bagus yang Ko Ayung sharingkan kemarin dalam doa pengerja, ya. Dia bilang dia nggak bisa banyak keluar, ya. Mungkin tadi istri dan anak mungkin agak melarang, menahan dia untuk lebih banyak pelayanan secara fisik. Tapi saya lihat ada sesuatu hal yang dia saksikan yang saya percaya kita semua sebetulnya bisa lakukan itu. Apa yang dilakukan? Dia menginjili pembantunya yang masih kecil, masih umur 15. Ya, dia berdoa buat dia bagikan firman. Tapi saya percaya juga sebetulnya kenapa pembantunya mau? Bukan sekedar karena takut, karena dia udah bos lagi ngomong, bukan. Kenapa pembantunya mau? Tapi karena mungkin juga salah satu yang pasti bisa dilihat oleh pembantunya. Ko Ayung jadi bos yang baik buat pembantunya. Jadi bos yang mungkin sabar juga kepada pembantunya. Sehingga pembantunya bisa lihat figur seorang bapak, seorang anak Allah yang berbeda. Sehingga dia mau kenal siapa sih Tuhannya. Itulah bicara soal jadi teladan. Ya. Yuk, lakukan itu. Mari kerjakan itu. Ya. Kerjakan itu. Ya. Saya nggak mau cerita terlalu berbelit-belit. Mari semua, saya ajak semua. Ayo para senior. Lakukan apa yang masih kita bisa lakukan. Di rumah kita, walaupun kita nggak banyak keluar. Lakukan itu, kerjakan itu. Dan mulai dari sekarang. Kita nggak tahu waktunya berapa lama lagi. Tapi oleh karena itu, lakukan segera. Jangan tunda. Jangan tunda. Saya ingin coba jelaskan ya tentang tadi kematian itu sendiri. Ya, ini poin yang agak berbeda, saudara. Tapi saya ingin jelaskan saja tentang beberapa poin yang supaya saudara ngerti. Mungkin kalau ada yang pengertian tentang hal ini karena dulu kepercayaan yang lama atau apa, saya bisa jelaskan mungkin supaya saudara mengerti sungguh-sungguh ya tentang hal ini. 2 Korintus 5 ayat 1 saya ingin bagi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, kemah. Dikatakan di sini, Alkitab katakan tubuh jasmani kita ini sebagai kemah. Ya, jadi dan kemah ini namanya kemah, berarti kemah kan bukan rumah ya saudara ya. Kalau saudara berkemah, ada yang berkemah setahun? Ya, mungkin bisa ada, tapi jarang banget lah. Ya, mungkin berkemah biasanya cuma hari. Ya, kita pergi berkemah mungkin berapa? 2 hari, 3 hari, paling pol seminggu kali. Udah lama banget tuh. Artinya apa? Alkitab berkata memang usia tubuh jasmani ini pendek. Hanya singkat, kemah, dan suatu saat gak lama kemah itu akan dibongkar. Saudara, jangan takut. Jadi kalau tubuhmu memang makin lemah, jangan takut, jangan khawatir. Ya, karena memang kita harus pulang ke rumah Tuhan. Tapi tadi dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat yang kediaman yang kekal. Tadinya kita cuma punya kemah. Kita punya tubuh yang fana. Yang usianya sebentar begitu tua, lemah, sakit. Udah semua keropos semua. Tapi nanti dalam hidup yang kekal, kita akan disediakan tempat yang permanen oleh Tuhan yang kita percayai. Oleh Tuhan yang baik, yaitu Tuhan dalam nama Yesus. Percayalah ini, waktu kita mati secara fisik, kita mengakhiri, kemah kita dibongkar. Waktu itu kita pindah ke rumah yang permanen.
kita di sana akan dikasih tubuh kemuliaan yang nggak ada lagi sakit dan kelemahan. Dan kita akan tinggal dalam satu tempat kediaman yang kekal. Ya, oleh karena itu jangan gunakan waktu kita di dunia ini untuk sekedar menghias, membuat kemah itu mewah, enak. Sekali lagi, kemahnya sebentar dibongkar, dibuang. Ya, seperti tadi cerita saya, sebentar nanti ditanam di tanah jadi busuk dan jadi tanah lagi. Atau tadi dikremasi akan jadi abu dan hilang. Jangan fokus ke sana. Fokuslah, pastikan nanti kita beroleh apa yang Tuhan sudah janjikan. Ada rumah yang permanen, ada tubuh yang kekal, yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ya. Poin kedua yang saya ingin bagi adalah Pengkhotbah 12 ayat 7. Tadi saya sudah mirip tadi ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Kemarin saya juga bagi ini di hari Selasa ya, Saudara ya. Pengkhotbah 12 ayat 7 sekali lagi saya baca. Dan debu menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Saudara, artinya apa? Jadi jelas di sini tadi. Tubuh manusia kembali jadi tanah atau debu. Yang sisa apanya? Ternyata tadi kalau dikremasi tadi, secara tubuh, begitu apalagi dibuang ke laut, nggak ada yang sisa, hilang, lenyap. Tapi roh itu tetap ada. Roh kita tetap hidup. Dan roh kita ada di mana? Bersama dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan yang menciptakannya, saudara. Kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, Dia yang punya surga. Itulah rumahnya. Kita sudah disediakan tempat di sana. Ya. Rumah yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Oleh karena itu, mari sungguh-sungguh sekali lagi. Ya. Persiapkan tempat buat rohmu. Pastikan ya, Yesus menyediakan tempat buat kita karena kita percaya. Tapi kalau buat orang yang tidak percaya, ya terpaksa. Tempatnya bukan di sorga, tapi di neraka. Ya, artinya apa? Di kerajaan maut. Saudara mau pergi kemana? Saya berdoa kita semua sama-sama cuma punya satu pilihan. Kita ke sorga. Oleh karena itu pastikan juga ya, kita lakukan segala sesuatu. Tadi, jadilah teladan. Ya, belum terlambat kok. Yuk perbaharui imanmu. Ya, tambahkan imanmu. Ya, lakukan yang baik hari-hari ini. Jadilah teladan buat orang sekelilingmu. Hiduplah lebih bijak. Ya, itu akan membawa kita ke sorga. Dan terus percaya sama Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus. Ya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya baca sekali lagi ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati berapa kali? Hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudara dan saya hanya mati berapa kali? Satu kali. Ya, satu kali. Saya mau katakan, tidak ada inkarnasi. Ya, Bapak Ibu semua harus ngerti ini jelas. Tidak ada inkarnasi. Itu cuma khayalan manusia. Yang coba-coba mencari pengenalan akan Tuhan. Ya, mereka-reka. Tapi firman Allah jelas berkata, manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Ya.
Artinya apa? Hidup di dunia ini juga hanya satu kali. Dan nanti pulang langsung menghadap takhta pengadilan Allah. Ya. Jadi saya mau bilang, ayo. Banyak orang tadi mungkin kalau yang dengan kepercayaan yang lama tadi pikir, ya kalau saya masih salah-salah, nanti saya akan balik lagi toh ke dunia. Ya mungkin kalau saya banyak salahnya, saya balik lebih rendah. Tapi saya masih punya kesempatan lagi. Jangan mau dibodohi oleh iblis, saudara ya. Ya, itu iblis yang berusaha membuat kita masuk ke neraka selama-lamanya. Kita ditipu. Kita ditipu supaya kita tidak lakukan yang terbaik, sehingga kita tidak punya rumah di sorga. Karena kalau kita gagal dalam satu kali ini, rumah kita cuma satu-satunya selama-lamanya di neraka. Saudara, mari lakukan ini ya. Penghakiman akhir itu pasti terjadi. Ya. Allah bukan mendasarkan pada perbuatan, melainkan berdasarkan iman kita pada Kristus. Ya, berimanlah sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, berimanlah sungguh-sungguh. Ya, tapi ya memang saudara nanti, apa bedanya Pak orang yang beriman sungguh-sungguh sama yang agak kurang, walaupun sama-sama beriman sama Tuhan? Ya, memang kualitas rumahnya nanti beda gitu ya saudara ya. Kualitas rumahnya beda gitu ya. Ya, walaupun semuanya sudah baik, tapi kualitas rumahnya tetap beda. Oleh karena itu sebetulnya tadi kita kenapa harus jadi teladan? Semuanya kita harus pertanggungjawabkan. Kalau saudara nanti saudara adalah orang yang sebetulnya dipercaya banyak oleh Tuhan. Saudara nggak pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, itu akan diperhitungkan memang. Tapi bukan untuk keselamatan, ya. Yang penting untuk selamat saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, dialah Tuhan kita. Ya. Dia bukan sekedar dewa. Bukan salah satu dewa, tapi dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita semua. Amin. Amin. Ya. Jadi saya ingin garis bawahi sebagai penutup saudara, ya, saya ingin tegaskan kematian itu pasti terjadi, ya, itu kita tahu saudara, ya. Tapi juga kita tahu semua pasti, tapi kita nggak tahu kapan persisnya akan terjadi. Ya buat yang udah tua ya udah nggak lama-lama lah kita tahu, tapi kapan persisnya kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu pasti. Oleh karena itu satu perkara yang saya mau ingatkan kita semua. Ayo bersiap. Kita harus siap sedia. Kapanpun itu Tuhan mau jemput kita. Kita siap. Saudara siap. Kita semua boleh siap. Saya boleh siap. Amin. Ya. Yang terakhir saya mau bilang sekali lagi juga, kematian bukan akhir dari segalanya. Banyak orang berpikir kematian akhir dari segala sesuatu. Ya, saya mau bilang memang kematian memang mengakhiri segala sesuatu yang bisa dikerjakan di dunia ini. Ya, di dunia ini. Tetapi sebetulnya kematian itu merupakan jembatan menghubungkan dari dunia yang fana menuju surga yang kekal. Ya, kematian adalah pintu gerbang juga untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, yang lebih baik, ya, untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari siapkan diri kita. Kalau kita siap, saudara, kalau seperti kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita bisa katakan hidup kita benar-benar untuk Kristus, maka pasti mati itu merupakan keuntungan buat kita. Kenapa? Karena kita akan terima semua upah, semua keadaan yang jauh lebih baik. Tapi pastikan itu. Jadikan Kristus itu hidup kita.
yang utama, yang terutama. Bukan hal lain. Amin, ya saudara ya. Amin. Saya rasa sampai di sini saja. Ya, ayo mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua ya. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat di sini semua Tuhan, anak-anak-Mu yang berkumpul, walaupun mereka di rumah masing-masing, saudara, tapi kami semua berhimpun Tuhan, menyaksikan tayangan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, meteraikan firman ini agar semua Tuhan yang mendengar boleh sungguh-sungguh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, mereka boleh melakukannya dalam hidup mereka. Mereka boleh diingatkan kembali. Mungkin boleh juga ditegur. Kalau selama ini mungkin banyak yang hidupnya sembrono, asal-asalan. Ya. Tapi biar lewat firman ini semua boleh dikembalikan. Semua ngerti bahwa kami semua akan mati. Dan mungkin waktunya nggak lama lagi. Tapi kami semua punya satu kepastian. Bahwa Tuhan sudah sediakan tempat buat orang yang percaya kepadanya. Tempat yang jauh lebih baik daripada yang kami punya di dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua di sini, bahkan om, tante yang paling tua sekaligus, engkau, enci, semuanya boleh diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, juga keluarga mereka Tuhan Yesus. Jadikan mereka sungguh teladan Tuhan. Enggak mudah Tuhan, tapi kami tahu bersama dengan Kau kami semua bisa. Kami mau bersaksi untuk lewat hidup kami. Kami mau jadi teladan buat anak cucu, buat orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semua ya. Tetap sehat ya. Kau semua tetap sehat, tetap kuat dan semakin berharap sama Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah hari ini dan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pemeliharaanmu Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan khususnya hamba berdoa, kasih karunia yang memampukan Tuhan setiap kami untuk lakukan apa yang selama ini mungkin kami sukar lakukan. Tapi Engkau mampukan dengan kasih karunia-Mu. Biar berkat anugerah kasih karunia itu tercurah atas anak-anak-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama boleh berkata, amin, amin. Tuhan berkati ya, sekali lagi Tuhan berkati. God bless.